Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dapur Devita. Devita sedang berjualan roti, tapi sebentar lagi saya mau bikin roti. Jadi saya harus mengadon roti. Bahan-bahannya sudah saya persiapkan. Pagi-pagi saya bangun jam berapa yang saya bangunnya? Biasa saya lebih cepatnya bangun jam 5, agak telatnya saya bangun setengah 6. Dan saya mulai buka toko roti saya, lalu kemas-kemas, merapikan roti, terus saya menoping seperti ini. Ini ada roti kan tadi belum saya topping, ini roti abon dan sudah saya topping. Ini resepnya segera tayang ya sayangnya bulan depan, karena banyak sekali resep yang saya akan tayangkan di channel YouTube saya. Resep yang saya akan tayangkan di luar saya bongkar. Resep cinnamon roll sama resep donat tanpa kentang tapi nanti rasanya menyerupai kentang seperti itu. Jadi Devita tidak menayangkan resep ada 2 bulan karena saya sibuk berjualan roti, karena tidak ada waktu. Saya sibuk berjualan roti, saya mengajarkan orang bikin roti, dan kadang saya ada undangan seminar demo baking seperti itu, demo baking, bikin per roti-rotian atau per kue-kuean. Jadi saya harus menghadiri ya, karena Devita diundang ikut join. Nah ini roti abon yang sudah saya topping, cantik sekali nih. Ini resepnya segera tayang, jadi saya menayangkan resep-resep saya nanti itu bertahap ya sayangnya, tidak sekaligus. Mungkin minggu ini saya tayangkan resepnya ini, terus minggu yang kedua nanti saya tayangkan lagi resep donat atau cinnamon roll ya, seperti itu. Ini coba dilihat rotinya. Aduh, kok ada nyamuk ya, hampir saja masuk di hidupku. Ini bukan lalat, nyamuk. Nyamuknya terbang karena ini ada lampunya, dia suka lampu. Halo kakak, kakaknya lagi beli roti dia. Halo ini. Halo, saya sedang beli roti, beli donat. Iya, gimana rotinya kak? Mantap, enak. Ini langganan setia. Dan suaminya suka sekali roti boy. Oke, seperti ini penampakan rotinya. Roti abon buatan dari Dapur Devita. Tenang saja, resepnya ini akan saya tayangkan. Jika kalian sudah bisa bikin donat, bikin roti seperti itu, pokoknya roti-rotian lah ya, pasti sudah bisa nanti berjualan. Udah selesai mbak? Nah, udah selesai deh. Ayamnya. Aku mana? Mengetahui malu juga. Saya skip dulu. Oke, Devita kembali lagi. Terima kasih sudah berlanjut kakak cantik. Jadi kalau Devita menayangkan resep roti-rotian, membagikan resep roti-rotian, memang harus menggunakan mesin dan bahan-bahannya harus lengkap. Ada beberapa subscriber di Dapur Devita, kok bikin roti kok banyak sekali bahan-bahannya dipakai. Tapi memang benar sayang, kalau kita cuma hanya menggunakan tepung terigu, ragi, telur, gula ya, tidak memakai susu, ada yang tidak pakai telur, nanti rotinya tidak sempurna. Boleh kita tidak pakai butter, hanya pakai margarin juga boleh, asalkan ada menteganya atau butternya, ada margarinnya. Kalau nanti bahan-bahannya kurang, nanti rotinya tidak maksimal. Ya coba saja bikin roti tanpa diulen pakai mesin, mengulen pakai tangan ya, tidak menggunakan pelembut, tidak menggunakan telur lagi, dan tidak menggunakan susu, pasti nanti hasilnya tidak karu-karuan. Coba saja bikin. Sedangkan saja saya mengulen menggunakan mesin itu, saya waktunya itu mengulen pakai mesin ya, mengadon pakai mesin, saya membutuhkan waktu sekitar kurang dari setengah jam. Paling cepat saya mengadon di mesin 25 menit supaya nanti nih adonannya betul-betul kalis ya. Jadi contoh adonan yang kalis itu jika ditarik, lentur, tembus pandang. Kalau kita mengadon pakai tangan tidak mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang mengadon pakai tangan tiba-tiba adonannya lentur, kalis, itu ada pertanyaannya.
Karena kenapa? Devita ini berani berkomentar, berani berbicara. Karena saya penjual roti, ya dicoba saja. Kalau tidak percaya apa yang saya bilang, dicoba aja mengulен pakai tangan. Nanti kalis nggak seperti resep-resep yang dibagikan orang-orang seperti itu. Kalau saya membagikan resep saya itu memang benar jujur, karena saya tidak mau bikin orang rugi atau kecewa seperti itu. Saya tidak takut membagikan resep jualan saya, membagikan resep ke orang lagi tidak masalah. Kalau misalnya nanti saya bagikan resep ini, saya bikin lagi resep yang terbaru. Jadi saya tidak takut ya sayang. Jadi tips dapur Devita, jika kalian mau bikin usaha, mau bikin donat, mending sekalian jangan mengulen pakai tangan. Karena kalau kita mengulen pakai tangan seperti tadi, adonannya susah tercampur merata, susah kalisnya. Dan ketika rotinya atau donatnya sudah mateng, nanti memang dia empuk, tapi keempukannya tidak terjaga. Ketika sudah dingin dan bermalam, tidak empuk dia, nanti dia keras seperti itu. Jadi saya di sini sarankan, jika ada yang mau bikin donat, mending pakai mesin. Mau mesin apa saja, merek apa saja boleh, asalkan mesin pengadon roti. Kalau menggunakan mesin hand mixer tangan, ya itu bisa. Tapi kalau untuk dimakan sendiri, disajikan untuk keluarga, bikin di bawah setengah kilo, seperti 250 gram atau 200 gram, itu bisa. Kalau kalian nanti bikin adonan roti pakai hand mixer, ya otomatis kan nanti kasihan hand mixernya cepat rusak. Karena hand mixer ini, mixer tangan ini bukan untuk pengadon roti, ya lebih dikhususkan untuk mengadon kue kering, ya yang teksturnya agak lembek seperti itu. Terus untuk bikin perbul-buluan, untuk bikin brownies, hand mixer itu lebih bagus digunakan untuk mengadon perkue-kuean seperti itu. Tapi kalau untuk roti saya sarankan jangan, karena nanti mesinnya bisa turun mesin dan rusak seperti itu. Jadi ada mesin khusus yang harus kita gunakan untuk mengadon adonan roti. Dan jangan lupa harus ada bahan-bahannya harus lengkap. Jangan lupa memakai ragi, ya, memakai pelembut roti, dan bahan-bahannya harus lengkap. Harus pakai telur. Jangan sampai nanti ada yang bikin roti tidak memakai telur. Kalau tidak ada telur nanti tidak enak rotinya. Karena telur ini menambah rasa roti juga, supaya nanti waktu kita nikmati rasanya enak dan pengempuk juga seperti itu. Kalau misalnya hanya memakai ragi kita bikin roti, memang dia mengembang tapi tidak mengempukkan, ya. Jangan sampai nanti ada yang bikin roti pakai resep di tempat lain, terus dipraktekkan pasti gagal. Ini saya yakinkan, ya, pasti gagal, tidak akan jadi, ya. Karena kita bikin roti ini harus bahan-bahannya lengkap dan harus memakai alat seperti mesin untuk pengadon roti. Oke, ini Devita lagi mengemas roti, ya sayang. Jadi seperti ini kegiatan saya setiap hari berjualan roti. Tapi tenang saja, minggu depan saya akan menayangkan resep roti saya. Ada 3 resep yang saya akan tayangkan. Saya nggak tahu roti apa yang di luar yang saya bikin, dan saya tayangkan channel YouTube saya. Mungkin donat di luar, atau cinnamon di luar, atau roti abon. Karena roti yang saya tayangkan resepnya ini, nanti ini yang paling laris saya jual. Ini saya lagi mengemas. Coba dilihat rotinya Devita, cantik sekali. Ini roti abon, ya. Dan rasanya enak. Jadi jika saya bikin video seperti ini, maaf sekali, karena rumah saya dekat pinggir jalan. Motor, mobil itu lalu lalang di depan toko roti saya. Tapi bukan pinggir jalan besar. Ini pinggir jalan daerah kompleks seperti itu. Saya berjualan di kompleks.
Saya bukan berjualan di daerah jalan besar yang banyak mobil, banyak motor seperti itu. Nah, ini sudah saya kemas ya saya. Roti yang mengadon pakai mesin, bahan-bahannya lengkap. Seperti ini contohnya. Nih, cantik. Ini ada lagi. Ini roti boy. Cantik ya, roti boynya Devita. Ini kemarin saya bikin dan toppingnya juga tidak lengket. Ini yang isi coklat. Ini pizza. Saya bikin cantik pizzanya. Coba dilihat. Pizza. Donat. Dan banyak lagi ya. Saya tidak usah kasih lihat semuanya. Saya lagi sibuk ini. Lagi mengemas roti. Sebentar lagi saya mengaduk biar pekerjaan saya cepat selesai. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga videonya hari ini saya tayangkan ada manfaatnya. Jadi setiap saya bikin video pasti saya kasih motivasi, kasih saran yang mana lebih baik seperti itu ya saya. Oh, dan jangan lupa kalau misalnya bikin roti harus pakai oven gas yang lebih bagus ya. Biar nanti hasilnya cantik rotinya. Matangnya cepat, warnanya cantik kalau kita pakai oven gas. Boleh pakai oven tangkring tapi nanti pakai oven tangkring memanggang roti lama dan akhirnya nanti rotinya bisa kering seperti itu. Kalau roti dipanggang lama-lama saya kurang bagus. Pakai oven tangkring bisa, tapi nanti hasil rotinya kurang bagus ketika matang. Kalau kita pakai oven gas, warna rotinya cantik seperti ini ketika sudah matang, merata. Karena kan oven gas ini kan kita sambungkan langsung ovennya ini ke tabung gasnya pakai selang. Kalau oven tangkring enggak. Oven tangkring kan kita dudukkan di atas kompor gas. Tetap pakai gas, cuma didudukkan di atas kompor gas siapa yang sudah pakai oven tangkring ya. Jadi seperti itu kan oven tangkring. Oven tangkringnya kan didudukkan di atas kompor gas. Benar kan? Kalau oven gas LPG, selangnya langsung disambungkan di ovennya. Makanya apinya itu merata. Kalau oven tangkring kan didudukan di atas kompor gas, apinya kan cuma di tengah, jadi tidak merata dan matangnya lama karena didudukan. Kalau oven gas langsung ovennya ini di bawahnya langsung api ya, apinya itu merata, kanan, depan, samping, depan, belakang, tengah itu merata seperti kompor mata 1000 ini oven gasnya. Makanya dia merata rotinya waktu dipanggang yang cantik, tidak kering dan matangnya merata. Yang sering mengikuti channel YouTube saya bikin roti, saya sering kan kasih lihat oven yang saya gunakan. Sudah lihat kan? Pasti sudah tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu saya membagikan keseharian saya. Semoga video yang saya tayangkan hari ini bermanfaat. Maaf sekali jika saya ada bicara ada yang tersinggung karena saya manusia biasa ya. Saya di sini hanya meluruskan ilmu perbakingan ya. Jangan sampai nanti ada yang belajar kasihan sudah beli telur, sudah beli mentega, sudah beli ragi, salah ya. Dan dibuang adonannya, tidak dimakan. Kan uang 1000 sekarang saja sangat berarti. Jangan sampai ini kita buang-buang uang ya. Tidak boleh seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. I love you. Saya kerja dulu.